Ekstrak ini, ubi ungu ini mempunyai dua khasiat tersebut. Anti-inflamasi dan juga keduanya adalah anti-oksidatif stres. Antioksidan dia sifatnya. Hanya sisanya yang ungu hanya itu aja yang tersedia untuk makanan bojok gitu loh maksudnya. Nah, jadi yang doktor ubi ungu itu bukan hanya Prof. Jawi loh di kedokteran. S3 ilmu kedokteran itu menghasilkan 10 doktor ubi ungu. 10, ada 10 Bapak dan Ibu sekalian. Tapi bagusnya buku ini apa? Di bagian bab per babnya itu. Ya, terutama di bab awal sudah diisi bagaimana secara sederhana penyakit degeneratif itu apa. Baik Bapak Ibu hadirin, tibalah saatnya kita pada acara inti hari ini, yaitu bedah buku Rahasia Ubi Ungu Cegah Penyakit Degeneratif oleh para ahli yaitu Profesor Dr. Insinyur Dewangura Suprapto MSc, Profesor Dr. Ketut Swastika SPPD KEMD, dan Dr. Wayan Mustika. Sesi ini akan dimoderatori oleh Profesor Dr. Wayan P. Windya SH MSI. Mohon izin membacakan CV beliau. Profesor Dr. Wayan P. Windya SH MSI lahir di Desa Adat Nyukuning Ubud pada tanggal 27 November tahun 1955. Beliau menyelesaikan pendidikan doktor di program studi S3 Kajian Budaya Universitas Udayana pada tahun 2008. Dan saat ini menjadi Guru Besar Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Udayana. Baik Bapak Ibu hadirin, beri tepuk tangan yang meriah, inilah Prof. Windya. Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya dan salam sehat untuk kita semua. Saya banyak kali mengikuti acara semacam ini, acara bedah buku, baik sebagai peserta, buku saya dibedah, maupun sebagai tukang bedahnya. Jadi dokter bedah yang belum. Tumben ketemu acara seperti ini, agak serius, ya, ruangannya penuh, rapi juga penampilannya, dan yang agak mengherankan, seperti yang disinggung oleh Pak Dekan tadi, ada 3 mantan rektor. Karena rata-rata mantan rektor itu juga dekan, berarti kan berapa dekan yang hadir di sini. Dan begitu banyak guru besar. Karena itu dengan segala hormat tidak disebutkan satu persatu untuk menghemat waktu. Ya. Banyak soalnya. Terima kasih kepada panitia karena sudah menunjuk saya menjadi moderator dalam acara ini. Ada 3 orang nanti yang akan tampil untuk membedah buku ini. Buku yang berjudul Rahasia Ubi Ungu Cegah Penyakit Degeneratif. Apa keadaan penyakit degeneratif ini? Penulisnya tadi sudah menyinggung arti penyakit ini, tetapi senyetrum dan di otak. Mohon nanti para pembedah lebih menerjemahkan ini supaya bisa. Buku ini bukan hanya menarik untuk dibaca, tetapi benar-benar merangsang. Gitu. Maunya seperti itu. Gitu. Nah sebelum saya persilahkan kepada para pembedah, hanya sekedar mengingatkan saja, ini ada istilah Latinnya pasti ada, istilah ilmiahnya ada. Nggak usah saya sebutkan supaya otak ini nggak terlalu repot. Gitu.
Pak penulis yang ngurusnya. Di masyarakat ini lebih dikenal dengan sebutan di kalangan petani ya, seleungu. Seleungu. Gitu. Tetapi untuk masyarakat kebanyakan lebih dikenal dengan sebutan selobojok. Gitu ya. Apa hubungannya seleungu dengan selobojok? Ini hanya hanya beda nama dan ini perlu kita ketahui supaya jangan ada kerepotan nanti pada saat kita membicarakan sesuatu yang ada di balik selobojok ini. Gitu. Saya kira itu saja sebagai pengantar. Selanjutnya saya persilakan kepada Prof. Dr. Insinyur Dewongura Suprapto untuk tampil ke depan. Kemudian Prof. Dr. Ketut Swastika. Prof. Swastika ada ya? Belum? Oh, sorry Prof. Silakan. Oh ini yang mantan rektor yang dimaksud tadi oleh Pak. Lurus. Dikit. Sesudah itu Dr. Wayan Mustika. Lurus. Ya. Sekarang kepada para pembedah ini. Perlu kita sepakati, kita dikasih waktu 1 jam aja. Jadi supaya atur napas saja. Jangan ada yang rakus memanfaatkan waktu. Masing-masing 15 menit saja. Kita sepakat masing-masing 15 menit. Kalau lebih saya ingatkan tidak main-main. Satu lagi, siapa yang tampil pertama? Urut dari timur, dari timur langsung ke sana ya. Ya, itu. Kebenaran hukum itu kesepakatan. Beda dengan pertanian, beda dengan kedokteran. Itu. Sesudah itu dilanjutkan Prof. Swastika. Silakan. Ya. Terima kasih Prof. Windy. Rasanya dulu Prof. Windy namanya ya? Ya. Belum berubah ya? Kalau bahasanya Prof. Wito, Prof. Kasus. Oh iya benar. Silakan. Prof. Windy, saya berusaha untuk membawa ini baju saya, celana, sepatu semuanya mendekati ungu ini. Jadi karena memang hari ini hari ungu soalnya ya. Jadi saya berusaha mencari mana celana saya yang ungu itu sampai ini tapi belum 15 menit ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, para guru besar, Bapak Dekan, para pembedah buku, tentu yang saya sangat hormati dan saya banggakan adalah adik saya dan kemudian juga yang penulis buku hari ini yang tidak berhenti bekerja, Prof. Jawi, kemudian juga Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebelum saya akan membedah buku, saya senang sekali, berbahagia sekali karena apa? Karena saya kebetulan juga jadi menjadi salah satu anggota formularium fitofarmaka yang baru dibuat oleh pemerintah tahun lalu. Ya. Nah jadi mungkin sebagai ilustrasi kenapa ini menjadi penting. Pada saat kita COVID, kita cari vaksin setengah hidup, kita tidak bisa buat vaksin, kita tidak bisa buat obat, dan kita tergantung dari luar. Nah kalau Bapak dan Ibu sekalian, ketahanan pangan itu sudah sering sekali mendengar, tetapi ketahanan obat itu sangat rentan. Jadi pada saat-saat kita mengalami suatu masalah besar di dalam kesehatan, selip-selip masyarakat kita banyak yang meninggal. Jadi kita bersyukur sekali pemerintah cepat mengambil langkah vaksin, ya banyak yang mengecam tetapi kenyataannya itu sangat berhasil. Nah oleh karena demikian pemerintah akhirnya menghidupkan kembali berpikir bahwa
obat-obatan dari alam Indonesia ini harus dikembangkan. Nah, dibuatlah suatu organisasi SK ya, semacam SK yang mengembangkan namanya fitofarmaka. Jadi fitofarmaka ini adalah level yang tertinggi dari obat-obat tradisional. Jadi ada 3 obat tradisional, jamu, obat herbal terstandar OHT, kemudian fitofarmaka. Nah, ini jenjang-jenjangnya, ini jenjangnya adalah kalau jamu itu digunakan sudah masyarakat luas, tidak perlu ada clinical trial, tidak perlu ada studi-studi basic. Kemudian naik ke obat OHT, itu namanya obat yang sudah ada penelitian-penelitiannya sedikit, ya baik dari basic maupun percobaan-percobaan klinik, tetapi yang paling tinggi derajatnya yang namanya fitofarmaka. Sekarang baru ada 5 obat fitofarmaka yang masuk dalam formularium fitofarmaka. Jadi lagi sekali, ini bangga sekali, senang sekali karena kita akan menuju ke arah sana. Jadi makin banyak dan pemerintah sekarang makin banyak mendorong untuk masyarakat kita menginovasi obat-obat, baik itu obat herbal terstandar maupun fitofarmaka. Nah, sekarang kita masuk ke buku ini ya. Penulis dulu mungkin, penulis lagi sekali saya tahu ini adik kelas yang sangat tentu juga sangat akrab ya, karena saya banyak kenal di sana, tapi tidak boleh diomongkan, karena saya juga mendapatkan istri di kelasnya dia. Batal istri dan juga mendapatkan istri sekaligus. Jangan diomong lagi, itu rahasia pribadi. Jadi Dr. Jawi salah satu anak yang paling pintar ya dan juga rendah hati ya, seperti halnya kakaknya juga ada juga, itu termasuk rendah kaki, kakaknya itu rendah juga walaupun dia banyak kasus. Kakaknya ya. Baik, jadi saya sangat apresiasi atas dedikasinya Prof. Jawi, itu yang pertama dulu. Kedua, bukunya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian di sini kebetulan kami, saya adalah seorang dokter yang bidang endokrinologi, diabetes, jadi termasuk penyakit-penyakit degeneratif ini. Saya bangga sekali karena apa? Karena memang sesungguhnya penyakit terjadi ada 2 hal yang paling penting, namanya semacam common soil therapy. Jadi apapun penyakit itu dasarnya ada 2 hal yang penting, yang namanya oxidative stress dan inflamasi. Jadi apapun penyebabnya menuju ke arah 2 hal, yaitu yang namanya inflamasi dan oxidative stress. Nah, kita beruntung sekali bahwa ekstrak ini, ubi ungu ini mempunyai 2 khasiat tersebut. Ya, jadi ada anti-inflamasi dan juga keduanya adalah anti oxidative stress, antioksidan dia sifatnya. Nah, berdasarkan konsep kedua ini, kemudian dia memberi manfaat berbagai macam penyakit yang berhubungan dengan penyakit-penyakit yang kita kenal dengan degeneratif, tapi backgroundnya dasarnya adalah oxidative stress dan juga inflamasi. Jadi, nah beberapa studi saya tidak akan menyampaikan lagi di bukunya, sudah banyak studi-studi basic. Jadi baik pada tikus, kemudian juga studi klinis. Studi klinis juga salah satu yang kami cobakan ekstraknya pada pasien-pasien diabetes. Jadi pasien-pasien diabetes juga memberikan manfaat di samping obat-obat standar yang sudah ada. Jadi obat standar tetap jalan, ditambah ekstrak ubi ungu, ternyata tidak saja memperbaiki derajat oksidatif stresnya, tetapi juga memperbaiki gula darah. Jadi, nah ini hal yang sangat penting di dalam di dalam proses-proses nanti akan menuju tidak hanya OHT, bahkan sebenarnya obat ini kalau saja, jadi ini sekaligus juga dorongan dan juga pemikiran ke Dr. Prof. Jawi. Kalau saja nanti kapsul ubi ungu ini bisa ditujukan untuk satu penyakit, nanti dia bisa masuk ke fitofarmaka. Contohnya adalah bahwa obat ini adalah untuk diabetes begitu. Jadi jangan sekedar oxidative stress mencegah degeneratif.
Jadi harus ditujukan kepada satu penyakit, kemudian itu teliti terus, dan itu kalau berkhasiat, saya meramalkan bahwa obat ini bisa masuk ke fitofarmaka. Karena sudah ada studi basic dan juga nanti tinggal studi kliniknya diperbanyak. Jadi ini mudah-mudahan ke depan. Jadi lagi sekali itu yang mungkin dapat, saya takut lebih 15 menit. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Tadi lagi sekali apresiasi untuk Prof. Jawi. Ke depan mari kita kembangkan obat ini untuk tujuan salah satu penyakit, konsentrasi ke salah satu penyakit agar tidak terlalu lebar, ya sifatnya pencegahan saja. Kalau tidak, sifatnya pencegahan ini akan sulit dia masuk ke fitofarmaka, karena fitofarmaka harus ada obat atau penyakit tertentu yang disembuhkan, diperbaiki oleh obat ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian semua. Terima kasih, belum 15 menit ya. Terima kasih Prof. Swastika atas pandangannya mengenai buku ini. Dan terima kasih karena sudah menghemat waktu sekitar 5 menit. Ya. Saya persilahkan pembicara berikutnya, Prof. Leo Suprapto. Silakan. Nggih. Terima kasih Pak Klian. Ini terkenal dengan sebutan Pak Klian ini, beliau ini. Selain banyak kasusnya gitu ya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, Om Swastiastu. Selamat pagi untuk semuanya. Pertama perkenalkan, saya bukan dokter. Saya dari Fakultas Pertanian yang kebetulan seleting dengan Pak Jawi. Kami sekelas ya, sering kuliah bersama gitu, sama mantan pacarnya beliau. Jadi juga satu kelas ya dulu ya. Kita tahun 78 ya Bu Prof. Agung ya. Ya pertama saya sampaikan selamat ya untuk Fakultas Kedokteran pertama dulu ya, bahwa bisa memfasilitasi. Ini kan tidak sekedar bedah buku sebenarnya hari ini. Lebih daripada itu menunjukkan bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sudah lebih jauh melangkah ke depan untuk hilirisasi produk hasil penelitiannya Prof. Jawi. Saya kira ini contoh untuk fakultas lain. Ya, saya kira ini contoh untuk fakultas lain, dan saya yakin bahwa Universitas Udayana juga sangat berbangga dengan ini Pak Dekan ya. Jadi kemudian para guru besar senior saya ini ada Prof. Wite. Prof. Wite ini menjadikan Prof. Jawi ini doktor sebenarnya. Tentu dengan saya juga. Karena beliau promotornya, saya co-promotornya. Kalau dulu itu pembimbingnya cuma 2 ya Prof. Jadi ada promotor, co-promotor, cuma 2 ya dulu ya. Prof. Swastika ya, juga Prof. Swastika juga ya. Ya bertiga ya kita ya, dengan Prof. Swastika ya. Jadi yang menjadikan doktor beliau itu ini, walaupun kita seangkatan ya gitu ya. Saya mendapat kesempatan seperti itu gitu ya. Itu yang pertama saya ingin sampaikan. Kemudian tentu Prof. Jawi gitu ya. Saya kira apa yang dihasilkan oleh Prof. Jawi ini kan sebuah contoh yang dihasilkan pertama oleh bukan hanya kepinteran, tapi sudah pertama adalah komitmen, yang kedua ketekunan. Jadi pintar, komitmennya kuat, tekun, jadi barangnya seperti ini. Jadi saya kira itu satu tidak cukup hanya pintar saja untuk sukses itu ternyata ya Pak Prof. Jawi ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian saya perlu sampaikan tadi mumpung nyinggung belum 15 menit ya. Jangan dilihat-lihat saya itu. Belum 15 menit. Jadi kenapa disebut sel bojok Pak ya, saya ingin sedikit begini. Saya lebih dalam mendalami ini karena pada tahun 2003 saya diminta oleh Pak Gubernur Bali sebenarnya ketika itu Pak Dewa Brata. Pak Dewa tolong diteliti pangan non beras gitu. Dalam rangka untuk diversifikasi pangan. Ya. Jadi beliau meminta saya untuk meneliti itu, lalu diberikanlah dana penelitian tahun 2003-2004. Kami meneliti 2003 mulainya, ubi ungu ini. Lalu kita mendapatkan yang dipakai oleh Prof. Jawi sering itu, kultivar Bali itu ada di Plage, di Petang. Ya. Kita dapatkan di sana, saya tanyakan. Itu memang disebut sel bojok. Kenapa disebut sel bojok? Karena warnanya ungu itu kan tidak tertarik bagi orang manusia. Gitu. Jadi yang dimakan oleh manusia itu yang kuning dan yang putih. Itu udah habis oleh manusia, yang sisanya cuma yang ungu.
hanya sisanya yang ungu hanya itu aja yang tersedia untuk makanan bojok gitu loh maksudnya. Nah, jadi hanya itu aja tersedia. Ternyata saya tidak mau ngomong ya. Bojoknya makanya nggak ada diabetes. Itulah. Nggak ada diabetes bojoknya sebenarnya. Itu kan makan ubi ungu gitu. Nah, akhirnya saya berpikir, mohon maaf, jangan tersinggung ya. Kok lebih pinter ya bojoknya dibandingin kita ya gitu. Jadi ternyata yang dimakan itu karena terpaksa hanya itu tersedia. Makanya disebutlah sela bojok gitu. Nah akhirnya seperti Pak Prof. Swastika tadi, ya memang bojok itu nggak pernah diabetes, nggak tekan darah tinggi, karena dia nggak pernah melapor Pak. Nggak pernah melapor dia. Dia nggak pernah melapor dia. Jadi saya menelitinya itu mulai dari kandungan kimianya, kandungan gizinya, kemudian kalau antosianin ini kan dia termasuk ke dalam metabolit sekunder. Jadi karena dia metabolit sekunder, dia mempunyai suatu keunikan khas dia. Dia terbentuk tidak sejalan lalu dengan pertumbuhannya gitu. Karena dia tidak dibutuhkan dalam pertumbuhan normalnya. Dia dibutuhkan ketika dia mendapat cekaman, itu karakteristiknya. Kenapa ketika kita melihat berbagai jenis ubi ungu, dia tumbuhnya pada tempat yang berbeda, kadar antosianinnya berbeda ya Prof. Jawi? Ya. Jadi jenis yang sama saya tanam di Plage, kemudian saya tanam di Kertelangu, kandungan antosianinnya itu setengahnya di Kertelangu, 2 kali lipat yang di Plage. Gitu. Jadi itu artinya bahwa ketika nanti dikembangkan dalam bentuk obat ini ya, sebagai bahan obat, agar ada stabilitas, ada konsistensi tentang kadarnya, kemudian tentang sifatnya, maka memang sebaiknya diambil bahan bakunya di pada tempat yang sama. Pertumbuhan yang paling optimal untuk ubi ungu ini dari penelitian saya, dalam penelitian kami dengan tim, itu 400 meter ke atas. Di bawah itu kadar antosianinnya rendah. Jadi itu saya kira satu hal ya, barangkali mungkin dari PT Paras itu ya, mungkin itu satu catatan ya, satu catatan nanti di ini kan. Kemudian yang kedua, selain saya bojok, saya ingin memberikan catatan bahwa saya diminta untuk mengembangkan sebenarnya pangan fungsional sebenarnya, selain ya diversifikasinya selain beras gitu ya. Dari penelitian-penelitian itu kami sudah menghasilkan beberapa produk sebenarnya, mendahului Prof. Jawi, tetapi produk kami itu bukan obat. Ya. Jadi kami menghasilkan pertama itu sebenarnya jus ubi ungu, yang kedua es krim ubi ungu, yang ketiga ada wine ubi ungu. Jadi wine ubi ungunya masih sekarang sudah kita pasti produksi. Kemudian yang terakhir itu adalah jus ubi ungu. Dan itu memang capnya itu bukan obat, jadi agak berbeda dengan Prof. Jawi. Ya. Jadi kita itu adalah minuman fungsional kita sebut. Jadi minum fungsional itu adalah minuman yang kalau kita konsumsi membuat kita kenyang, juga membuat kita sehat. Gitu kira-kira bunyinya seperti itu, fungsional itu. Nah ini satu hal yang ya perlu saya sampaikan. Ini sudah langkah lebih maju dari apa yang kami sampaikan. Jadi sehingga nyambung dengan Prof. Jawi. Jadi bahwa cita-cita Prof. Jawi mendapatkan suatu bahan alam untuk dijadikan obat, ini sudah ketemu, ini tinggal nanti diinikan. Seperti Pak Prof. Swastika tadi bilang, menjadi fitofarmaka gitu ya, akan lebih bagus sekali gitu ya. Tentu banyak, saya yakin untuk sampai kepada sana, kita banyak sekali harus penelitian dilakukan. Ya, karena sifat antosianin ini Prof. Jawi, secara kimia itu dia karena metabolit sekunder, dia termasuk glikosida. Ada molekul aglikonnya, kemudian ada molekul gulanya. Nah, dengan molekul seperti itu, dia termasuk kelompok flavonoid seperti yang dibahas di buku ini. Jadi saya baca 10 bab, semuanya saya baca Prof. Jawi gitu ya. Mungkin masih banyak hal-hal yang perlu kita klarifikasi lagi, terutama terkait dengan stabilitas kerja daripada antosianin ini. Karena antosianin ini kan dia dia larut dalam air ya, tetapi dia akan lebih stabil pada air yang diasamkan. Sedikit pH-nya rendah, dia akan lebih stabil. Nah sehingga nanti dalam proses produksi nanti juga perlu kita perhatikan itu. Karena ini memang alamnya dia seperti itu, gitu, antosianin ini. Nah kemudian yang kedua, barangkali perlu nanti kalau buat edisi yang keduanya, jadi hal-hal yang terkait dengan proses absorpsi antosianin setelah kita cerna misalnya, ini kan nanti akan diminum kan ya, diminum setelah lewat sistem pencernaan, kemudian sistem ini kita ke dalam ini, apa yang terjadi
dia sangat rentan dengan berbagai penguraian oleh biota. Jadi mikroba yang ada di dalam usus kita. Dia menghasilkan berbagai jenis enzim, dia akan merubah, ini kan dalam bentuk dia dalam bentuk flavonoid, dia akan dirubah menjadi polifenol yang ukurannya lebih kecil. Jadi ukurannya dia lebih kecil. Ya. Nah, ini yang perlu kita trace ini. Lalu molekul apa yang nantinya akan bekerja pada target. Jadi targetnya nanti apakah dia akan berinteraksi dengan protein. Kita tahu bahwa protein-protein itu kan banyak sekali fungsinya. Ada protein struktural, ada protein fungsional. Nah, terutama yang fungsional. Nah, protein fungsionalnya di mana dia berikatan? Ya, kalau Prof. Jawi pasti ketika kita diskusi di lab tentang molecular biology masih ingat ya di lab saya itu berdiskusi kita bahwa semua kehidupan itu diatur oleh yang namanya DNA, yang namanya gen. Nah, untuk bisa bekerjanya gen ini untuk menghasilkan apapun, dia sangat tergantung daripada berbagai jenis protein, bukan? Iya. Jadi ada transkriptor faktor, macam-macam nih dan seterusnya. Dan ini yang kita perlu bikin clear. Anthocyanin ini nanti apakah dia utuh dia? Apakah dia dipecah-pecah oleh enzim mikroorganisme, lalu dia berikatan dengan apa dan seterusnya. Nah ini yang kalau nanti revisinya itu saya kira sangat bagus sekali kita bisa ini ya bahas lagi. Nah kemudian itu mengenai isinya ya Pak Klian ya. Nah sekarang tentang kehebatan ubi ungu ini Pak Prof. Jawi tadi belum menyampaikan itu ya, belum 15 menit ya Pak ya, belum ya. Tinggal 3 menit lagi. 3 menit, oke, baik. Saya perlu sampaikan di sini bahwa yang doktor ubi ungu itu bukan hanya Prof. Jawi loh di kedokteran. S3 ilmu kedokteran itu menghasilkan 10 doktor ubi ungu. 10, ada 10 Bapak dan Ibu sekalian. Karena saya pasti mencatatnya, karena setiap dokter ubi ungu itu saya pastinya ikut nguji ya. Saya ikut nguji diundang pada umumnya. Gitu ya. Jadi ada 10 sudah dokter ubi ungu dengan kajian yang berbeda ya Prof. Ya. Ada kajian penyakit dalamnya, ada kajian pediatrik apa ya, anak ya, yang epilepsi ya, Prof. Suarbo, Pak Suarbo ya. Kemudian ada bidang sarafnya yang paling banyak ini Bu Prof. Agung Raga Sudewi, beliau yang menghasilkan 3 doktor ubi ungu, seingat saya. Salah satu juga jadi profesor, hadir nggak di sini, Prof. Okarnyana, itu profesor ubi ungu itu yang kedua, ya setelah Prof. Jawi. Jadi saya biasanya bergandengan dengan beliau ini Bu Prof. Raga Sudewi. Kita menghasilkan di spesialis saraf aja 3 Ibu Prof. Ya, yang mengkaji ubi ungu ini. Nah, jadi ubi ungu itu begitu Pak Klian. Jadi tidak sekedar warnanya ungu menjijikkan dan tidak seperti itu gitu, tapi dia sudah menghasilkan banyak hal yang sesungguhnya. Dan tentu keutamaan daripada ubi ungu yang diungkap oleh Prof. Jawi secara konsisten. Ini terus terang tadi dikatakan oleh Pak Dekan, saya sangat ternyuh dengan oleh pernyataan Pak Dekan itu, kita mengangkat derajat ubi ungu. Tidak hanya itu, tapi kita juga mengangkat derajat petani yang nanam ubi ungu. Mohon maaf Prof. Jawi, ubi ungu itu harganya mahal sekali. Dengan kiprah Prof. Jawi mengatakan ini hebat untuk apa macam-macam penyakit itu, harga ubi ungu itu hampir 2 kali dari ubi biasa gitu. Jadi berarti mengangkat derajat ubi ungu, mengangkat derajat pendapatan petani ubi ungu. Nah itu namanya apa itu Pak? IAD-nya juga ya namanya ya. Ya saya kira seperti itu gitu ya. Prof. Jawi, saya kira selamat Prof. Jawi dan Fakultas Kedokteran, dan tentu 10 bab ini sudah cukup bagi kita untuk kalau kita baca secara detail sudah cukup bagi kita untuk memberikan basic latar belakang kenapa kalau kita mengkonsumsi ubi ungu ini kita bisa paling tidak mengurangi gitu ya risiko penyakit degeneratif. Karena penyakit degeneratif itu penyakit karena penuaan ya Prof. Jawi ya, itu sudah pasti kita akan alami, tinggal harusnya 70 tahun, harusnya 78 tahun menjadi 100 tahun gitu misalnya umur kita gitu kan. Jadi bahwa ini kan proses alamiah begitu kan, tidak mungkin kita mau kulas sampai kan ya, tidak mungkin itu kan sampai seperti itu. Nah tinggal sekarang jangan sampai lalu kita lebih awal mengalami yang dikatakan oleh Prof. Jawi tadi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ini saya bedah per bab, saya butuhkan waktu mungkin 6 jam Pak. Iya, untuk berkomentar gitu ya. Karena waktunya sudah 1 menit lagi. Saya terima kasih sekali lagi untuk para senior, guru besar yang hadir pada kesempatan ini, jajaran dekan dan seterusnya yang sudah membantu kami sebenarnya di pertanian. Jadi saya mempunyai cita-cita juga dari dulu dengan Prof. Jawi, bahwa produk-produk pertanian kita ini mestinya harus kita angkat derajatnya dengan kajian-kajian akademis seperti ini. Gitu. Dan Prof. Swastika tadi katakan data kita sampai detik ini
kita masih mengimpor bahan obat itu 90% lebih. Kita impor. Padahal kita mempunyai biodiversity yang sangat nomor 2 setelah Brasil ya kita punya ya. Tapi ya itu, inilah peran kita ya Pak Dekan ya. Nanti harapan saya bahwa Fakultas Kedokteran ini bisa bergandeng tangan dengan kita-kita di Fakultas Pertanian, dengan di Fakultas MIPA dan seterusnya. Sehingga saya yakin bahwa kajian-kajian ke depan yang hebat itu adalah bukan kajian-kajian monodisiplin. Tapi kajian-kajian yang sifatnya bukan hanya multidisiplin tetapi transdisiplin. Ini saya kira salah satu ya Prof. Jawi ya. Prof. Jawi ini bahwa kita bekerja sama sejak tahun 2008 ya, kita mengkaji ini sampai saat ini menghasilkan produk yang seperti ini. Sudah habis waktunya, saya sudah tahu. Ya, mohon maaf. Ya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian. Yang saya hormati, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Om Santi Om. Suksma Prof. Suprapte sudah memanfaatkan waktu yang tepat 15 menit, sehingga tidak perlu diingatkan. Dan selanjutnya Dr. Wayan Mustika, silakan. Izin nulis jam dulu Prof, 15 menit nih, biar nak lewat. Om Swastiastu. Terima kasih para guru besar, para dosen yang dulu. Ya. Hari ini Tiang baru mengerti arti daripada gajah bertarung dengan gajah, pelanduk mati di tengah-tengah. Ini guru besar semua, ini satu-satunya untung tidak di tengah-tengah, untung di pojokan matinya nih, mati kutu di pojokan sebagai bukan guru besar. Terima kasih Prof. Sarang Sami puniki. Nah, barusan Tiang akhirnya mengerti kenapa ubi ungu ini ditakdirkan berwarna ungu, karena ungu itu simbolik warna kebangsawanan. Jadi dia ditakdirkan menjadi ubi ungu dengan warna ungu supaya naik derajatnya dari selebojok menjadi ya itu tadi. Dan ternyata unut ya sudah berhasil bahkan bukan hanya mencapai 10 doktor selebojok gitu. Bahkan menjadi profesor. Nah, artinya ternyata kita semua tertarik tentang membahas apa yang awalnya tidak kita rungu. Ya seperti ubi ungu lah, awalnya tidak kita rungu, ternyata ketika dikupas dia menjadi ubi ungu yang penuh manfaat. Nah itu. Nah berbicara tentang bedah buku tentu Tiang terima kasih pertama dan selamat kepada Prof. Jawi. Terima kasihnya karena diizinkan menjadi editor dari buku ini, ya yang pertama. Yang kedua kemudian tentu karena sebagai pembedah buku, Tiang akan fokus bedah buku, tidak berani pada isinya, ada Prof. Swastika tentang sini. Kemudian dari segi buku, Bapak Ibu semua, tentu kita berbicara tentang bagaimana sebuah buku akan menjumpai pembacanya. Dari segi apa kita lihat dari segi AIDA. Gitu. Ya, jangan bilang saya harus mengatakan AD, bahasa Indonesia, memang AIDA itu walaupun bahasa artinya attention, desire, initiative, dan action. Itu buku ini luar biasa karena apa? Pertama dia sudah dengan warnanya yang sudah yang luar biasa ini sudah memanggil kita untuk atensi kita. Kita akan menoleh kalau ditaruh di toko buku kita akan menoleh, kemudian berinisiatif mendekat lalu membaliknya. Dan ketika kita ini kan biasa kalau kita beli buku, kita lihat di belakangnya ternyata bagian belakang ini sudah menceritakan cukup banyak isi di dalamnya sehingga kemudian kita berinisiatif bahkan membuka bungkusnya. Kemudian setelah dibaca, isinya ternyata membuat kita desire, berhasrat untuk memilikinya. Karena bukan saja berbagai hal, bukan isinya lebih dulu, dari segi pemilihan huruf, fontnya ini cukup besar, jadi tidak akan mengganggu mereka yang mengalami gangguan di mata. Jadi cukup besar, jadi bisa dilihat dengan tanpa kacamata. Kemudian pemilihan layoutnya, Tiang suka bicara tentang ini karena Tiang juga melayout sendiri buku-buku Tiang yang beberapa yang terakhir niki. Kemudian ada warna-warni di dalamnya yang cukup menarik, yang membuat mata kita tidak lelah dalam arti lelah melihat sesuatu yang monoton. Nah kenapa Tiang bercerita tentang isi buku seperti ini? Karena pada akhirnya para guru besar semua selayaknya juga menyisakan waktunya untuk menulis buku. Kenapa demikian? Karena para pahlawan yang mati di medan perang tapi tidak dibuatkan batu nisan, dia tidak akan dikenal sebagai pahlawan. Seorang guru besar yang tidak memahatkan guna dalam dirinya ke dalam batu nisan yang bernama buku, maka dia tidak akan pernah dikenal. Jangan sampai guru-guru besar kita sekarang di akademisi
tertinggal jauh bahkan oleh seorang ide pedade Made Sedemen. Beliau pasti Prof. Indi kenal. Beliau lahir di tahun 1878 dan meninggal di usia 126 tahun dan dikenal sebagai sastrawan besar Bali. Ada 30 cakapan lontar yang gurat-guratan lontar 30, kemudian ada yang lontar dalam bentuk keropak itu 37 dan 154 cakapan yang berisi banyak pengetahuan beliau. Bayangkan itu berapa? Seseorang yang menjadi pendeta di usia 27 tahun, bandingkan dengan tempat yang luar biasa, bernama Universitas Udayana, Fakultas Kedokteran, dan Bapak Ibu semua banyak memiliki guru besar, tetapi masih di bawah jumlah buku-buku yang ditulis atau cakapan-cakapan yang ditulis oleh seorang ide pedande Made Sedemen. Ini Prof. Jawi luar biasa dengan 7 buku yang sudah beliau tuliskan. Ini menantang sekali terutama bagi profesor-profesor lainnya, guru besar kita semua, untuk apa? Untuk meninggalkan sesuatu yang berguna bagi generasi berikutnya. Jangan sampai buku tentang penyakit degeneratif ini, kalau yang boleh sederhanakan, D itu artinya hilang atau apa, generatif tidak lagi melanjutkan, tidak ada lagi generasi berikutnya, sehingga tidak ada transfer kecerdasan antara sel muda dengan sel tua dengan sel-sel baru, sehingga sel-selnya menua semua. Jangan sampai hal yang sama terjadi. Pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh para guru besar yang sudah didapatkan dari berbagai pengalaman hidupnya, berbagai penelitian, tidak ditransfer melalui sebuah sel baru yang berbentuk buku. Ini tantangan ini. Profesor Jawi dengan cara ini sedang memantik para guru besar untuk menciptakan buku-buku berikutnya yang akan berguna sebagai legasi bagi kita semua yang masyarakat berikutnya. Karena apalah artinya kita ada, ya kita semua ada, para guru ada, tetapi tidak ada yang bisa dilihat di kemudian hari. Nah, luar biasa nih Prof. Jawi sudah menghasilkan, dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca bukunya ini, beberapa mungkin tidak akan tertarik dengan berkaitan dengan penelitian-penelitian, angka-angka dan sebagainya, tapi bagusnya buku ini apa? Di bagian bab per babnya itu, ya, terutama di bab awal sudah diisi bagaimana secara sederhana penyakit degeneratif itu apa, kemudian di berikutnya di setiap bab tentang pembahasan itu bagian penelitiannya ditaruhnya di semacam ini misalnya, di bab 9 gitu misalnya, atau bab 8 lah, penelitiannya itu ditaruhnya di bahasan kedua. Di bahasan pertama pasti adalah hal-hal yang bisa dipahami secara umum. Jadi buku ini tidak hanya bisa dibaca oleh orang-orang medis, tetapi juga bisa dibaca oleh semua orang yang ingin tahu tentang apa sih ubi ungu. Dan Tiang sendiri melihat, masih 5 menit, Tiang sendiri melihat lebih dalam karena Tiang suka mengupas, Prof. Tiang lebih juga melihat bahwa ubi ungu ini bukan semata-mata sebuah cerita atau pengetahuan atau catatan tertulis tentang penelitian, tapi jauh di balik itu ada sesuatu. Ketika kita berbicara tentang penyakit degeneratif akibat radikal bebas pada tubuh fisik yang menyebabkan penyakit di kemudian hari, itu sedang mengingatkan kita bahwa dalam pikiran kita pun, kalau ada pengetahuan-pengetahuan yang bersifat radikal bebas, pengetahuan yang radikal, itu bisa menghancurkan pikiran. Apalagi kalau di tingkat ruh kita, di spirit kita, ada pemahaman-pemahaman yang juga bersifat radikal bebas, itu akan menyebabkan kita menjadi jiwa yang rapuh juga. Ini kupasan-kupasan lainnya. Nah, kemudian bahwa buku ini kalau mau diamati, buku ini bercerita tentang Tuhan. Kalau mau diamati lebih detail. Kenapa? Sederhana kelihatannya ini. Bagaimana kita bisa mendapatkan kesembuhan, kesehatan hanya gara-gara ubi ungu? Ubi ungu itu hanya material, tapi apa yang ada di balik itu? Tadi sudah disampaikan sama Prof. Suprapto bahwa ada DNA, dan kita tahu di DNA itu ada 5 jenis atom yang membentuknya, kalau tidak salah, ada fosfor, nitrogen, oksigen, karbon, dan hidrogen. Tetapi bagaimana 5 jenis atom bisa membentuk DNA dan bisa menghasilkan ubi ungu yang bisa menciptakan penyembuhan dan pencegahan penyakit kepada manusia? Bagaimana interaksi sel terjadi dengan ubi ungu yang hanya ubi?
ternyata di dalam itu ada kecerdasan semesta. Di dalam atom-atom yang membentuk DNA ubi ungu ada kecerdasan. Sehingga interaksi antara kecerdasan pada ubi ungu berinteraksi dengan kecerdasan pada DNA manusia itu bisa menciptakan proses-proses penyembuhan. Nah, lanjutnya artinya apa? Ini juga sebuah tantangan bahwa apa? Kecerdasan itu menjadi energi, energi memadat jadi materi, sehingga di setiap materi yang kemudian menjadi tumbuh-tumbuhan itu pasti ada bahan-bahan obat. Pilihannya apa? Mau menghentikan obat selama hidup kita tidak mungkin. Tapi menghentikan makan selama hidup kita nggak mungkin. Tapi kita bisa menghentikan obat. Nah, karena ketergantungan obat. Nah, kita semua tahu bahwa makanan itu mengandung obat sebagaimana ditulis oleh Prof. Jawi di sini. Artinya apa? Kita harus menjadikan makanan itu obat, bukan menjadikan obat sebagai makanan yang harus kita konsumsi seumur hidup. Sehingga bagaimana caranya? Tentu kita harus mencari bahan-bahan makanan yang di dalamnya mengandung obat. Dan itu adalah tugas para peneliti di farmakologi, di dunia kedokteran, di akademisi. Dan kembali di bagian akhir saya mau ceritakan kenapa kita arahkan orang-orang tidak lagi makan sele bojok. Karena tadi diceritakan, karena semua orang makannya sele kelitala yang putih, ungu yang putih sama yang ini, yang ungunya dimakan sama bojok. Sehingga supaya nggak enak perasaan kita kok makannya sama dengan bojok, dikemaslah dalam bentuk kapsul. Nah, jadi artinya apa? Alih-alih makan sele bojok, lebih baik makan kapsulnya. Nah, jadi terima kasih Pak Putu sudah menjembatani dan saya ada bisik-bisik kemarin sama Pak Putu, bisa enggak ya kita terus-menerus kerjasama dengan UNUD sehingga kita menjadi tempat, betul Pak Putu ya? Nanti akan disampaikan bagaimana UNUD tidak hanya menghasilkan buah pikiran dalam bentuk energi dan kecerdasan, tapi juga dalam bentuk materi yang bisa benar-benar bermanfaat. Inilah manfaat hilirisasi bagi kita semua. Terima kasih banyak Prof. Pas waktunya, ya terima kasih banyak. Ya. Terima kasih kepada Prof. Swastike, Prof. Dewa Suprapte dan Dr. Wayan atas komentarnya terkait dengan buku ini. Bapak Dekan, para guru besar yang berkesempatan hadir serta hadirin semuanya, sampai di sini saya mesti ingatkan kembali bahwa di tempat ini dalam acara ini satu lagi saya menemukan sesuatu yang baru. Kalau di tempat lain acara bedah buku itu benar-benar bukunya dibis-bis gitu. Seolah-olah bukunya dirobek-robek, dibis-bis gitu. Apa yang ingin saya katakan, rata-rata tukang bedah itu yang diberi kepercayaan untuk membedah sebuah buku, ngedeng kesaktian, supaya kelihatan lebih sakti dari penulis bukunya. Sementara tiga pembicara ini tidak ada tanda-tanda seperti itu. Terima kasih semuanya. Dengan demikian berharap ntar malam Dr. Jawi santai tidurnya gitu. Coba kalau bukunya ini dibedah, benar-benar dibedah seperti ujian tertutup kan, bisa 3 hari nggak tidur. Sekali lagi terima kasih. Pembawa acara mengingatkan kepada saya ada waktu hanya 10 menit untuk kita tanya jawab, diskusi soal cerita yang tadi. Yang berminat silakan. Yang pertama Prof. Wite, silakan karena waktunya amat sangat singkat. Gitu. Om Swastiastu, berapa waktu? Swastiastu. Secara hukum adat berapa waktu untuk saya? 10 menit. Oh 10 menit. 10 menit tanya dan jawab. Oh iya, jadi saya 1 menit apa 2 menit biasanya menjawab kan 2 menit kalau capres itu. Ya. Jadi begini, pertama saya bukan bertanya, jadi saya pertama menyampaikan apresiasi yang tinggi karena Prof. Jawi, saya tidak begitu heran beliau sampai menemukan antioksidan ini
Karena waktu saya menjadi promotor ya, kita promotor ya, seperti tinju aja kelihatan. Itu beliau sudah saya ramalkan cepat menjadi guru besar, ternyata tercapai. Berikutnya hari ini beliau malah mencetuskan antioksidan. Sedangkan saya waktu itu berdoa supaya Prof. Jawi itu lebih hebat dari saya. Yang umur 47 tahun baru guru besar begitu misalnya. Sekarang lebih hebat. Kebetulan, tidak boleh kebetulan dalam secara adat, tidak boleh ya. Atas anugerah ide Sang Yang Widi Wasa, saya kebetulan atas anugerah sebagai pembicara antioksidan. Ini saya tertarik sekali kata kunci tadi. Beliau malah menghasilkan antioksidan, kan lebih hebat Prof. Jawi. Nah, saya sangat tertarik bahwa ini salah satu antioksidan yang berasal dari ubi ungu yang rata-rata harganya sangat mudah. Saya sebagai pembicara antioksidan yang berasal dari, ya tidak usah saya sebut, tapi bahannya kan boleh sebut, dari salmon, antioksidan juga. Nah, jadi ini luar biasa, saya yakin suatu ketika akan menjadi menyaingi yang dari salmon itu yang sudah beredar dan sudah banyak. Saya tidak akan menyebutkan. Nah, saya sampai diundang sebagai pembicara di Jepang karena pabrik di sana dan ke Hawaii karena kebunnya di sana. Jadi saya ingin suatu ketika begitulah. Jadi kita jadikan ini, tetapi antioksidan yang saya jalankan sudah lebih spesifik seperti usulnya Prof. Swastika. Dijalankan untuk penyakit jantung dan hipertensi, untuk penyakit diabetes, begitulah. Saya hanya bicara antioksidan urusan jantung, sampai ke Bogor, sampai ke Aceh, ke Jepang, ke Pangkal Pinang, dan mungkin banyak kota di Indonesia. Jadi itulah saya apresiasi tinggi. Semoga nanti ini betul-betul menjadi itu permaka atau obat sekalipun. Ya, sekarang demikian sudah lewat Pak. Saya takut. Kedua, mengapa saya bertanya, karena saya moderatornya tadi banyak sekali menulis buku. Tolong yang terakhir buku tadi, tolong tayangkan yang nomor 15 itu, perjalanan menuju kematian. Tolong dikirim saya bagaimana yang aman, apa jalannya di Tukuman, apa di Semawang atau di mana, begitulah. Terima kasih. Beliau saya kena hukum ada. Jangan saya dihukum Pak, saya tidak ada melanggar adat. Ya. Terima kasih. Om Santi. Suksema Prof. Wite atas tambahan informasinya sehingga bisa kita jadikan bahan renungan untuk bergerak lebih maju. Gitu. Saya tidak ada komentar soal buku yang terakhir itu yang ada hubungan dengan Berpengalaman meninggal tuh datang lagi tuh Dirusang. Ya. Siapa yang punya? Prof. Dr. Wayan yang ada? Oh, Durusang, silakan. Oh. Berarti tidak perlu dijelaskan, nanti ditindaklanjuti dengan penyampaian buku sama beliau. Terima kasih. Masih ada waktu, lagi 5 menit. Barangkali ada yang lainnya. Silakan Prof. Wete ya. Ya, terima kasih. Om Swastiastu. Swastiastu. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ya untuk Prof. Jawi. Malah beliau, nak saya lihat ini beliau mana ada beliau atas bukunya. Oh ya, selamat Prof. Jawi ya. Iya, Prof. Wite tadi sudah tanya. Jadi beliau ini guru besar saya. Jadi beliau dengan saya ini sering dikelirukan gitu ya. Surat saya sering nyasar ke tempat beliau gitu. Karena namanya tipis ya. Beda satu huruf. Syukur, ya saya nggak tahu ya apa pernah ada surat utang ke alamat beliau ini, saya takut juga ya. Terima kasih. Bukunya saya lihat bagus sekali, Prof. Jawi ya. Tetapi ya saya dengan Prof. Jawi sedikit berbeda sudut pandang.
barangkali beliau dari segi farmakologi itu semuanya berbau obat. Sampai sebenarnya ubi ungu itu adalah makanan dibikin obat, dikapsulkan gitu ya. Tetapi sebenarnya aslinya adalah makanan sebenarnya ubi ungu ya, makanan. Mungkin Tuhan menciptakan makanan untuk kesejahteraan umat sebenarnya. Bukan hanya umat manusia, seperti dikatakan umat kera, gitu ya, makan itu ya. Tapi tujuannya ya sama, bagaimana umat itu sehat, hidup dengan baik dan lain sebagainya, termasuk juga kera gitu. Barangkali kita tidak harus membedakan diri dengan kera. Kera adalah kerabat kita juga gitu ya. Barangkali ya ini mohon maaf ya, tidak usah direndahkan kera itu ya, karena kera juga berhak hidup sehat di bumi ini dengan memandang apa yang ada di alam itu ya. Nah, saran saya barangkali sedikit ini masukan dari saya, barangkali kita kan hobinya banyak. Bagi hobi yang makan barangkali tidak usah kapsul. Bagi yang suka makan obat kapsul gitu. Barangkali juga tergantung tempat begitu ya. Kan tidak di semua tempat terdistribusi kapsul-kapsul ubi ungu. Di pedesaan, di kota termasuk kita itu banyak sekali produk-produk makanan ubi ungu. Ubi ungunya sendiri itu ada, barangkali perlu juga kita sarankan untuk meningkatkan konsumsi makanan-makanan yang tinggi antioksidan seperti itu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Wete atas masukannya. Saya kira sudah didengar dan diperhatikan oleh penulisnya. Semoga apa yang disampaikan tadi ada manfaatnya. Terutama dalam rangka untuk memperkaya substansi dari buku Rahasia Ubi Ungu ini. Sekali lagi terima kasih. Dengan demikian acara saya, tugas saya untuk memandu acara ini sudah selesai. Waktunya juga sudah habis. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada para pembicara, Prof. Swastika, Prof. Dewa Suprapto, Dr. Wayan Mustika, dan Prof. Wite yang sudah sempat memberikan komentar, Prof. Wete juga, dan segenap hadirin. Acara diskusi soal buku ini sudah selesai. Terima kasih sekali lagi kepada semuanya. Minta maaf kalau ada yang kurang berkenan di hati. Sesudah itu waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Beri tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu hadirin.